Oke, baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu absorpsi obat. Nah, kita sudah membahas tentang fase farmakokinetik tadi, kita sekarang masuk ke absorpsi. Oke, baik. Untuk absorpsi sendiri, paling banyak obat itu diabsorpsi di saluran cerna, yaitu di usus. Ada juga diabsorpsi di lambung dan sebagainya, cuma tidak sebesar absorpsi di saluran cerna. Lalu kita juga nanti akan bahas organ lain. Ada contohnya di paru-paru dan lain-lain ya, tapi utamanya adalah di saluran cerna dan nanti ada di paru-paru. Ya, baik untuk saluran cerna, di sini absorpsi obat dipengaruhi oleh bentuk sediaannya seperti apa, lalu sifat fisika kimia dari obat tersebut, lalu juga faktor biologis atau tempat keberadaan dari obat itu di dalam tubuh. Oke. Nah, ini sekilas saja, nanti teman-teman juga bisa baca sendiri. Pada intinya, absorpsi obat memang mayoritas ada di gastrointestinal. Dan mayoritas obat saat ini berupa molekul kecil yang dapat menembus membran gastrointestinal. Oke, juga kebanyakan obat diabsorpsi dengan menggunakan mekanisme difusi pasif, yang nanti juga kita bahas di belakang, tidak terlalu banyak, tapi lalu juga banyak sekali faktor-faktor atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Nanti teman-teman bisa baca, karena di sini juga ada lagi ya. Oke, yang pertama saluran cerna. Teman-teman silakan lihat di poin 1-5, yaitu terdapat membran saluran cerna dan membran biologis lainnya sebagai barier. Maksudnya ketika obat masuk ke dalam saluran cerna, maka obat dan makanan dan zat-zat yang lain yang masuk ke dalam saluran cerna tersebut dibatasi oleh tubuh terhadap lingkungan dalam tubuh, yaitu yang di sini ada organ-organ dalam dan uh, darah, aliran darah, pembuluh darah dan sebagainya itu dibatasi dengan membran yang dibatasi dengan barrier. Oke, bentuk molekul yang lebih disukai yang dapat menembus membran biologis itu adalah yang mudah larut dalam lemak. Yang dalam hal ini adalah bentuk molekulnya. Lalu yang ketiga, sebagian besar absorpsi tadi sudah dijelaskan dengan mekanisme difusi pasif. Yang keempat, kecepatan absorpsi berhubungan dengan koefisien partisi lemak air. Nah, ini nanti kita bahas sedikit saja. Lalu yang kelima, asam atau basa lemah akan mudah diabsorpsi di tempat aksi yang sesuai dengan pH bentuk molekulnya. Oke. Kenapa di sini ada asam basa lemah? Karena ini kita next dulu. Karena obat itu mayoritas, sebagian besar itu berupa asam atau basa lemah. Sifatnya asam atau basa lemah ya. Dan barier tadi yang kita sebutkan itu tersusun atas fosfolipid dan lain-lain itu sifatnya adalah nonpolar. Sehingga ketika obat berada dalam bentuk molekulnya, artinya obat tersebut berada dalam bentuk nonpolar, sifat yang nonpolar atau lebih suka yang nonpolar tadi, maka dia sifatnya lipofil tadi kan. Lipofil ketemu dengan membran itu akan lebih mudah dibandingkan obat yang bentuknya ion, yang dia sifatnya lipofob atau hidrofil. Oke, untuk yang ini, faktor yang berpengaruh pada absorpsi obat di saluran cerna. Oke, kita lihat di bentuk sediaan, ini tidak terlalu kita bahas karena ini ranahnya nanti di sediaan farmasi, tapi pada intinya bentuk sediaannya, formulasi sediaan, lalu ukuran partikel dari suatu sediaan farmasi, obat juga gitu ya, bentuk partikelnya bagaimana, itu akan mempengaruhi absorpsi obat. Dalam hal ini mempengaruhi waktu hancur, disolusi, dan lain-lain. Oke, yang kedua, sifat fisika kimia, bentuk kristal atau amorf juga ada di sediaan farmasi ya. Jadi perbedaan kristal yang dia bentuknya beraturan atau tidak beraturan atau bagaimana itu juga berpengaruh terhadap disolusinya, yang nanti berpengaruh terhadap absorpsinya. Nah, yang saya garis tebal nanti kita bahas setelah ini. Kita masuk ke faktor biologis dulu ya. Faktor tubuh seperti pH, tempat absorpsi, ini penting saya garis bawahi. pH tempat aksi ya. Lalu ada juga motilitas gastrointestinal, yaitu waktu transit. Artinya ketika suatu obat dan entah itu obat, makanan, dan sebagainya, itu transitnya
lama di dalam saluran pencernaan, maka absorpsinya menjadi maksimal. Kebalikannya, ketika obat dan makanan tersebut tadi tidak lama di dalam apa namanya? Oh, sebentar. Saya cek. Oke, tidak mute. Saya takut nggak kerekam lagi. Oke, eh, tadi sampai mana ya? Oke, waktu transit ketika suatu obat dan ataupun itu makanan dan sebagainya, ketika dia transitnya semakin cepat, gitu ya. Jadi baru sebentar sudah dikeluarkan dari tubuh, maka absorpsinya juga tidak maksimal. Contohnya kalau teman-teman diare itu lemas karena absorpsi nutrisi dari makanan yang ada dalam saluran pencernaan tidak maksimal, sudah buru-buru dikeluarkan. Juga teman-teman kehilangan cairan juga kan gitu. Jadi pada intinya seperti itu. Lalu kecepatan sirkulasi pembuluh darah artinya ketika sirkulasinya semakin cepat, maka perpindahan dari barrier yang awal tadi intestinal itu masuk ke dalam pembuluh darah itu juga semakin mudah. Kenapa? Karena eh, ketika obat tersebut masuk ke pembuluh darah dan segera didistribusikan, maka di situ kosong lagi. Gampangannya kalau teman-teman naik bis, itu pasti lebih enak atau lebih mudah naik bis yang setiap setengah jam ada, sehingga penumpangnya tidak numpuk daripada yang belum tentu tiap jam ada gitu ya. Itu pasti yang rutin, cepat, didistribusikan, diantar kemana-mana itu akan lebih disukai dan lebih mudah untuk eh, ini apa namanya obat itu masuk ke dalam peredaran. Oke, Nah, ini saya masuk ke sini dulu sebelum kita bahas yang dua ini. Nah, ini fabrikasi tadi ya, ini juga tidak terlalu saya bahas karena teman-teman bisa jumpai di sediaan farmasi dan teman-teman pastinya sudah tahu juga kalau setiap sediaan itu memiliki target yang berbeda-beda. Ini diformulasikan, contohnya kapsulnya biasa yang dia diformulasikan agar segera hancur ketika memasuki uh, saluran pencernaan, lalu yang di-coating agar tidak tercerna oleh asam lambung sehingga dia bisa masuk ke dalam saluran intestinal atau yang asisten rilis dan sebagainya atau tablet per matriks. Pokoknya eh, fabrikasi itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap absorpsi obat. Lalu selanjutnya kita juga harus tahu tentang tempat obat itu diabsorpsi. Kalau teman-teman di sini belajarnya di anatomi fisiologi manusia, yaitu obat pertama kali masuk lewat mulut ya, sehingga masuk nanti ke lambung dan juga ke saluran intestinal. Dan kalau teman-teman ketahui, di setiap bagian tubuh ini kondisinya tidak selalu sama. Bahkan pH-nya pun bisa berbeda-beda. Contohnya, ya ini, pH di lambung dan pH di usus itu bisa berbeda, bisa sangat berbeda. Karena di lambung itu pH-nya sangat asam, lalu di usus pH netral, ada juga yang pH agak basah, jadi beda-beda ya. Nah, kenapa kita harus tahu tempat aksinya seperti apa tadi ini ya, lalu sifat fisika kimia tadi seperti apa, karena kita akan mengetahui atau harus menghubungkan dengan ionisasi dari suatu obat ya. Di sini, nanti kita bahas di sini. Saya balik lagi ke yang ini, sifat fisika kimia. Jadi kita udah tahu ya tadi bahwa tempat absorpsi suatu obat di dalam tubuh itu lingkungannya beda-beda. Oleh karena itu, obat itu beraksi di dalam lingkungan tersebut juga beda-beda. Oke. Yang pertama, kelarutan dalam lemak atau air. Nah, ini sedikit saja. Jadi, kalau teman-teman pasti tahu ya, sudah tahu kelarutan dalam lemak dan air itu maksudnya rasio dari kadar obat. Ketika obat itu kita dispersikan di suatu medium, ada contohnya kita masukkan di dalam air, lalu kita tambahkan suatu nonpolar contohnya minyak gitu ya. Nah, air dan minyak kita kocok gitu sampai terjadi kesetimbangan sehingga tidak terjadi lagi perpindahan yang berarti antara satu fase dan lainnya, maka di kesetimbangan itulah kita bisa tahu berapa obat yang masuk dalam fase organik, lalu berapa obat yang masuk dalam fase polar ya. Di sini fase lemak dan fase air. Itu diketahui berapa banyak sih yang masuk di minyak tadi
berapa banyak sih yang tertinggal di air dan sebagainya. Nah, itu yang kita namakan rasio dari kadar obat, kelarutan dalam lemak per air. Jadi rasionya berapa? Di fase lemak dibagi dengan fase air. Semakin tinggi rasionya, artinya apa? Artinya bilangan atasnya itu semakin tinggi. Fase lemaknya itu makin banyak. Artinya obat-obat yang memiliki kelarutan lemak air yang tinggi, maka obat itu semakin mudah masuk ke fase organik. Artinya obat itu semakin lipofil. Artinya obat itu semakin mudah dalam menembus barrier tadi. Dan yang kedua adalah derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini maksudnya kapan obat itu berbentuk ion maupun kapan obat itu berbentuk molekul. Kita flashback. Jadi suatu obat yang mayoritas saat ini itu kan sebagian besar berupa asam lemah dan basa lemah. Oleh karena itu yang ingin kita ketahui adalah kalau teman-teman belajar asam lemah dan basa lemah dulu waktu kimia analisis mungkin ya. Nah, itu pasti tahu bahwa ada saatnya, contoh kita lihat yang atas ya, itu ada saatnya asam itu berada dalam bentuk molekulnya atau tidak terionisasi maupun dalam bentuk terionisasi ya. Contohnya misal CH3COOH. Ya, itu jadinya CH3COO min plus H plus gitu kan. Nah, H plus dan CH3CO min ini adalah bentuk ionnya dan Ha ini bentuk tidak terionnya. Oke. Bahasa juga demikian, ada kondisi dia berbentuk molekul, ada juga kondisi dia berbentuk ion. Nah, hubungannya apa dengan tempat aksi? Artinya kalau teman-teman tahu di sini, yang bentuknya unionized atau bentuk molekul itu sifatnya seperti apa coba? Kalau masih ingat, kalau unionized atau bentuk molekul itu dia lebih cenderung di fase nonpolar. Kebalikannya, ketika obat itu berbentuk ionisasi, itu lebih cenderung masuk ke fase polar. Artinya apa? Kalau kita ingin obat secara umum ya, mungkin nanti ada kaidah-kaidah tertentu yang kaidah khusus, tapi secara umum obat yang ketika kita ingin obat itu mudah melarut di barrier, di melewati membran, lalu dan lain-lain itu bagusnya adalah obat yang mudah atau suka dengan membran tersebut. Artinya obat itu bersifat lipofil atau hidrofob. Artinya apa? Artinya sebaiknya obat itu berbentuk molekul. Nah, asam dan basa itu memiliki behavior, memiliki ya pokoknya behavior yang berbeda di tempat aksi yang sama gitu ya. Contohnya itu nanti kita bahas. Tapi pada intinya asam lemah dan basa lemah memiliki sifat yang berbeda. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat, oke, jadi kalau kita lihat ya, teman-teman saya jelaskan dulu. Yang tengah ini adalah tempat aksinya. Oke, kalau yang biru atas ini area adalah obat yang bersifat basa lemah. Kalau yang bawah itu adalah obat yang bersifat asam lemah. Oke, nah di situ ada pKa. Teman-teman lihat di sini ya. Nih, setiap obat itu pasti memiliki pKa. Nah, untuk obat basa lemah ya, itu sama ya, ada yang dalam bentuk molekul dan dalam bentuk ionnya. Lalu obat asam lemah juga sama, ada yang berbentuk molekul dan berbentuk ionnya. Kapan obat itu maaf, sebentar. Oke. Kapan obat itu berada dalam bentuk molekulnya? Kita lihat yang basa lemah dulu. Kalau teman-teman lihat, kita lihat pKa yang pertama. Ketika pKa, misalkan pKa 7 ya di sini. Ketika pH tempat obat itu berada, lingkungannya itu memiliki pH yang sama dengan pKa dari obat tersebut, itu artinya terjadi probabilitas obat tersebut berada dalam bentuk 50%-nya ion dan 50%-nya molekul. Oke, sampai sini harus tahu dulu ya. Jadi ketika obat tersebut memiliki pKa yang relatif sama dengan tempat aksinya, maka
kecenderungannya 50% obat itu berada dalam bentuk ion, 50%-nya berada dalam bentuk molekul. Oke, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika obat itu berbentuk atau bersifat basa lemah dan obat itu bersifat asam lemah. Ketika kita turunkan pH-nya, contohnya kita suatu obat masuk ke dalam lambung di sini ya. Lambung itu pH-nya sekitar pH 1 sampai 3 di sekitar sini. Ketika obat yang masuk lambung adalah sifatnya basa lemah, maka hampir seluruh atau sebagian besar dari keberadaannya itu berbentuk ion. Sebaliknya, ketika kita punya suatu obat yang sifatnya asam lemah, kita masukkan dan obat itu masuk ke dalam lambung, maka hampir sebagian besar dari obat tersebut berbentuk molekul. Tuh, gue ditangkap itu dulu ya. Nah, yang ini ya. Oke, untuk basa lemah juga sama. Ketika masuk ke lingkungan yang semakin basah, maka hampir seluruhnya berbentuk molekul ini ya. Lebih banyak lagi yang berbentuk molekul dibandingkan berbentuk ion kalau dia berada di lingkungan basah. Ketika asam berada di lingkungan basah, maka lebih banyak dia berbentuk ion daripada berbentuk molekul. Oke, sampai sini paham ya. Jadi probabilitas atau kesetimbangannya obat tersebut ketika di pH lingkungannya itu dia lebih banyak berbentuk molekul ataupun berbentuk ion. Artinya apa? Artinya obat itu lebih cenderung lipofil atau berada di bentuk yang molekulnya, yang artinya di sini lipofil atau mudah menembus membran, atau berada di dalam bentuk ionnya, yang artinya tidak terlalu mudah menembus membran. Oke. Hubungannya bagaimana? Karena sama ya, kita balik lagi yang tadi. Jadi setiap obat itu punya setiap tempat di dalam tubuh itu punya lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah eh, lambung. Suatu obat yang kalau kita lihat di sini di lambung ini, kalau kita tadi bahas ya, jadi pada intinya sebagian besar obat itu diabsorpsi di dalam usus. Ada juga di tempat lain seperti lambung, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, untuk lambung ini juga sama ya nih. Surface areanya lambung ini tidak sebesar small intestine atau usus. Jadi oleh karena itu juga absorpsinya tidak seefisien di usus gitu ya. Lalu obat-obat yang diabsorpsi di sini contohnya obat-obat lipofil yang sifatnya lipofil, netral, dan obat-obat asam lemah gitu kan. Kenapa? Kalau kita lihat di sini pasti teman-teman bisa menghubungkan. Oke. Nah, pesan saya tolong teman-teman hubungkan ini dengan ini ya. Ini kenapa di pH 1 sampai 3 atau di lambung itu lebih disukai obat-obat lebih mudah obat-obat yang bersifat asam lemah yang diabsorpsi di dalam lambung. Oke. Nah, saya kasih sedikit gambaran. Oke, baik ya. Nah, ini lambung. Dan di sini yang pertama kita harus tahu pH di sini adalah 1 sampai 3. Artinya asam. Yang kedua, behavior atau bahasa Indonesia apa ya? Atau sifatnya, pokoknya intinya sifat dari uh, suatu obat asam lemah, kita ambil ya, asam lemah. Nanti teman-teman bisa lihat di PPT lagi, tapi pada intinya ketika dia berada di lingkungan yang basah atau relatif basah, dan ketika berada di lingkungan yang asam, itu bisa beda bentuknya. Oke. Kalau mengacu dari tadi,
yang kita bahas, maka asam lemah ini ketika berada di lingkungan basa, maka kebanyakan berbentuk ion. Lalu kalau berada di lingkungan asam, kebanyakan berbentuk molekul. Artinya apa? Artinya kalau yang ini lebih polar. Ya, enggak ya, non polar. Oke. Kalau yang ini bentuknya polar sifatnya ya. Nah, oke. Nah, di lambung itu asam lemah ini berada di kondisi ini, non polar ya, karena dia berada di lingkungan asam. Di lingkungan asam. Beda lagi kalau asam lemah ini masuk ke sini, ke lingkungan yang agak basah di sini, itu hasilnya bisa beda. Oke, selanjutnya ini ya asam lemah dia berada di bentuk nonpolar. Yang ketiga sama ya, tadi yang kita bahas bahwa bentuk molekul atau nonpolar sifat yang seperti ini itu lebih disukai untuk menembus membran sehingga dia mudah diabsorpsi. Oke. Nah, kalau misalkan obat itu bersifat basa lemah bagaimana gitu ya? Basa lemah. Kalau kalau dia masuk ke dalam ini apa namanya? Lambung, maka dia kebanyakan berada dalam bentuk ion ini ya. Kalau dia masuk ke usus atau sifatnya basa, berarti dia kebanyakan berbentuk molekul. Oke, ini sifatnya non-polar dan ini sifatnya polar. Jadi kalau obat-obat yang bersifat basa lemah ini itu tidak terlalu bisa untuk diabsorpsi di dalam lambung. Oke, itu yang mendasari apa namanya tadi ya, yang kenapa obat-obat yang bersifat molekul tadi, maaf, yang bersifat asam lemah itu mudah diabsorpsi di sini, di sisi lambung. Karena dia bentuknya molekul. Ini ya, nonpolar molekul. Nah, ini teman-teman harus paham ini, tolong dipahami. Nah, saya juga kalau tentang soal nggak akan sulit-sulit, tapi lebih ke sini nanti saya kasih kisi-kisinya. Oke, baik. Ini saya akhiri dulu. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Jadi paham ya, nanti tolong dipelajari yang ini, dipahami lebih banyak lagi. Nah, oke, ini ya. Lalu selanjutnya, absorpsi obat lewat mata. Ini juga nggak akan saya banyak bahas karena mungkin mata kuliah lain lebih bisa menjabarkan. Tapi pada intinya di mata itu ada berbagai macam bagian dan setiap bagiannya itu punya keunikan sendiri dan punya sifat-sifat sendiri. Obat mana sih, obat bentuk apa sih yang mudah untuk diabsorpsi? Contohnya, ya ini di kornea itu akan mudah mengabsorpsi obat yang bersifat lipofilik. Di konjungtiva atau sklera itu lipofilik dan hidrofilik itu juga bisa diabsorpsi. Nah, ketika kita ingin memformulasikan atau mengkondisikan suatu obat itu bisa diabsorpsi dengan baik di dalam kornea ketika kita tujuannya masuk kornea, maka buatlah obat itu sebisa mungkin ketika berada di lingkungan tersebut berbentuk lipofil. Oke, sebaliknya ketika kita tidak ingin obat itu diabsorpsi, kita ingin obat itu hanya berada di permukaan atau dan sebagainya, saya nggak tahu ada obat seperti itu atau enggak, tapi pada intinya ketika teman-teman ingin obat itu hanya berada di permukaan dan tidak terlalu diabsorpsi, maka buatlah obat tersebut berada di dalam kondisi hidrofil ketika berada di tempat tersebut, kornea ini ya. Karena dia tidak akan mudah diabsorpsi. Oke. Selanjutnya adalah absorpsi obat di paru-paru. Ya, di paru-paru kalau teman-teman tahu ada kadar dipengaruhi oleh banyak hal. Oh, saya masuk ke kulit dulu, nanti paru-paru terakhir. Sama ya, kulit juga pada umumnya digunakan untuk memperoleh efek lokal di kulit tersebut. Tapi pada sebagian
formulasi juga kita targetnya bisa masuk sampai ke kapiler atau peredaran darah. Nah, itu juga nanti saya nggak banyak bahas di sini. Nanti teman-teman yang Bapak Ibu dosen yang bagian formulasi lah yang lebih paham tentang ini. Oke. Nah, untuk yang paru-paru contohnya A, B, C, D itu ya. Absorpsi obat di paru-paru dipengaruhi oleh pertama kadar obat dalam alveoli ya. Semakin besar kadar obat di situ, maka ketimpangan yang terjadi antara di dalam alveolus dan peredaran darah itu semakin tinggi sehingga obat itu lebih mudah atau lebih cenderung berpenetrasi ke dalam peredaran darah. Yang kedua, langsung ketiga dulu, yang kedua nanti kecepatan aliran darah paru. Artinya sama ya kayak tadi kecepatan aliran darah di dalam saluran pencernaan. Kalau makin cepat ya makin banyak obat yang bisa masuk ya. Kalau bis Transjakartanya setiap 1 jam ada, maka mungkin penumpukan terjadi, tetapi tidak ya terjadi penumpukan. Ketika tiap setengah jam jadwalnya, maka mungkin banyak yang bisa segera masuk. Ketika tiap 5 menit ada, nah itu obat udah masuk duluan semuanya, jadi lebih mudah untuk terdistribusi dan masuk. Itu juga hubungannya dengan ini apa namanya? Uh, apa sih? Ini perbedaan konsentrasi. Jadi kalau misalkan obat di luar aliran darah paru itu banyak dan di dalam situ ada yang masuk, 1-2 masuk terpenetrasi dan segera didistribusikan, artinya kesenjangan atau tingkat perbedaannya juga tetap tinggi gitu, sehingga bisa tetap terus berpenetrasi, terabsorpsi. Lalu ukuran partikel obat di sini, kalau teman-teman silakan lihat, hanya obat dengan garis tengah lebih kecil dari 10 mikrometer yang dapat masuk peredaran aliran paru. Nanti kalau teman-teman membuat obat yang sistemnya atau fungsinya masuk lewat inhalasi, maka perlu diperhatikan juga berapa sih ukuran obat tersebut, kebesaran atau enggak gitu kan. Nah, yang untuk koefisien partisi gas darah ini maksudnya adalah kemudahan perpindahan dari gas ke dalam darah. Makin tinggi koefisiennya, makin mudah. Rasio ini disebut rasio dari kadar obat dalam darah dibandingkan dengan gas. Nah, itu bagaimana? Sambil saya jelaskan yang absorpsi tadi ya. Kita lihat di sini. Sebentar. Oke, maaf sebentar. Jaringannya agak sulit. Oke. Oke, maaf. Sama ya tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan di paru-paru. Contohnya ini contoh paru-paru ya. Nah, di dalam paru-paru ini kita ada bronkus, lalu bercabang menjadi bronkiolus, lalu di sini ada alveolus yang nantinya akan langsung bersinggungan dengan aliran darah. Nah, ini ya. Ini pembuluh darah. Ini alveolus. Oke. Nah, di sini terjadi dua macam. Oke, jadi lapisan yang memisahkan antara alveolus dengan aliran darah itu sangat tipis sekali dan juga memiliki lapisan luas permukaan yang sangat luas sehingga dapat memungkinkan terjadinya pertukaran antara zat di dalam udara dengan aliran darah. Ya, di sini.
Masya Allah ya. Di sini cairan, di sini udara, dan di sini hanya lapisan tipis, tetapi bisa terjadi pertukaran. Bisa nggak campur juga gitu ya. Nah, ini ada zat obat di sini yang ini contohnya obat. Dia seberapa mudah dia berada di dalam aliran darah ini, dalam pembuluh darah atau di udara. Nah, rasio antara si A ini dan B, A itu di udara dan B ini disebut dengan koefisien partisi gas darah. Yang artinya semakin tinggi koefisien partisi gas darah tadi, kalau kita bilangnya gas darah, tapi sebenarnya rumusnya adalah darah dibagi gas. Oke, seperti ini. Rasio obat dalam darah dibandingkan dengan gas. Ketika obat itu kita inhalasi atau kita gunakan, maka obat itu akan diabsorpsi. Nah, ketika terjadi titik kesetimbangan dan di saat tekanan yang sesuai, maka terjadi pertukaran dan keberadaannya bisa terjadi kesetimbangan. Lebih banyak mana di dalam darah ataupun di udara, maka itu disebut dengan rasio. Kita perbandingan. Artinya apa? Ketika rasionya semakin tinggi, itu contohnya ini rasio obat A 10 banding 1, obat B 100 banding 1. Maka yang mana yang lebih mudah masuk dan diabsorpsi lewat sini adalah yang ini. Ini ya. Karena rasionya ini 100, ini 10. Oke, ini maksudnya rasio koefisien partisi gas darah. Nah, oke, tadi udah yang aliran darah. Jadi kalau aliran darah ini semakin cepat ya, maka dia bisa membawa ini segera terdistribusi kemana-mana. Itu juga semakin banyak juga gitu ya. Sama juga ketika konsentrasi di sini semakin banyak tadi ya, kejenuhannya, maka semakin mudah atau semakin cenderung dia masuk ke sini, masuk ke aliran darah. Oke. Nah, tadi lewat ini ya, lewat paru-paru. Nah, seperti ini ya penampakannya. Oke, untuk setelah obat itu diabsorpsi, apa sih yang terjadi? Dapat terjadi berbagai macam hal. Ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.